Peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu momen terburuk dalam sejarah Indonesia yang terjadi di masa Presiden Soekarno sebelum kemudian digantikan oleh Soeharto. Bahkan peristiwa tragis itu sepertinya tidak akan pernah terlupa oleh bangsa Indonesia, terlebih setelah Soekarno tak jadi presiden. Soeharto menggantikannya selama lebih dari 30 tahun lamanya. Bagaimana tidak, 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan beberapa orang lainnya oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia dibunuh. Ketujuh korban peristiwa G30 SPKI itu kini kita sebut sebagai pahlawan revolusi. Diketahui sebelum membunuh para jenderal TNI itu, mereka diculik pada malam sebelumnya. Setelah peristiwa itu terjadi, banyak yang bertanya, di mana Jenderal Soeharto berada? Sebagai salah satu jenderal TNI, diduga Jenderal Soeharto akan menjadi salah satu korban penculikan. Namun ternyata, ia tak menjadi korban penculikan dan selamat. Bahkan pada akhir peristiwa G30 SPKI, Soeharto muncul sebagai pahlawan, karena dialah yang berakhir menyelesaikan kasus ini. Lalu bagaimana dengan peran Soekarno? Sebagai Presiden Indonesia pada saat itu, di mana Presiden Soekarno berada pada malam tragedi berdarah itu? Lokasi Presiden Soekarno pada malam tragedi G30 SPKI itu terungkap dalam buku Maulwi Sailan, Penjaga Terakhir Soekarno. Dan ternyata pada malam itu Bung Karno tengah begadang dan dia sama sekali tidak tahu akan adanya penculikan para jenderal TNI. Pada malam itu, tanggal 29 September 1965, Bung Karno memiliki jadwal menghadiri acara Musyawarah Nasional Teknik atau Munastek di Istora Senayan, Jakarta. Dan Munastek tersebut diprakarsai oleh pemimpin Angkatan Darat dan Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Beberapa orang yang juga hadir dalam acara itu adalah Brigjen Hartono Wirjodiprodjo yang kala itu menjabat sebagai Direktur Pelalatan AD. Lalu Menteri Pengairan Dasar saat itu Insinyur PC Harjo Sudirjo. Brigjen Hartono lalu menjemput Bung Karno di Istana Merdeka dan mengawalnya ke lokasi acara. Keberangkatan Bung Karno juga didampingi oleh pengawal pribadinya, Kolonel Maulwi Sailan dan ajudannya Kolonel Bambang Wijanarko. Bahkan Soekarno sempat melambaikan tangan kepada orang-orang yang ada di sana. Terdengar juga teriakan "Merdeka! Hidup Bung Karno!" dan Viva pemimpin besar revolusi dari para hadirin. Acara Munastek itu sendiri selesai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Bung Karno lantas kembali ke Istana Merdeka bersama pengawal pribadi dan ajudan. Merasa tidak ada lagi tugas pengawalan, Maulwi kemudian melapor kepada Soekarno untuk pulang ke rumahnya. Maulwi pun pulang ke rumahnya di Jalan Birah 2 nomor 81 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekira pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun Maulwi tidak pernah tahu bahwa Bung Karno pergi secara diam-diam dari istana. Bahkan ia hanya dikawal Kompol Mangil dan timnya yang berpakaian preman. Ternyata Bung Karno sedang menuju rumah istri termudanya, Ratna Sari Dewi di Jalan Gatot Subroto. Akan tetapi Ratna Sari Dewi rupanya tengah menghadiri malam resepsi di Hotel Indonesia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Irak di Jakarta. Lantas Bung Karno pun menyusul ke Hotel Indonesia, tapi ia tak masuk. Justru Bung Karno menunggu di parkiran hotel bersama Suparto, sopir pribadi presiden. Lalu mereka menjemput Ratna Sari Dewi dengan dikawal anak buah Mangil, ajudan Inspektur 2 Sudio. Setelah itu rombongan kembali ke rumah Ratna Sari Dewi. Di saat yang sama, di timur Jakarta yang hanya berjarak sekitar 10 km dari rumah Ratna Sari Dewi, telah terjadi penculikan para jenderal oleh PKI. Presiden Soekarno sendiri baru mengetahui informasi pembantaian para jenderal itu pada keesokan harinya, yaitu pada 1 Oktober 1965 jelang siang hari.